Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Selvi selaku Sekel, Ibu Sari selaku Ketua PKK Pondok Kelapa, dan ibu-ibu semua PKK RW 01 RW 15 yang cantik-cantik, yang baik hati, yang soleha, yang terakhir nih paling penting, penghuni surga. Ya, penghuni surga bukan saja surga akhirat, surga dunia sudah penghuni. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena ibu-ibu ini masuk dalam hadis laisa minna man lam yahtam bi umuri. Bukan dari golonganku, bukan dari umatku Nabi Muhammad, mereka yang tidak mau tahu, tidak ngurusin urusan umat. Nah, ibu-ibu ini kan kerjaannya ngurusin orang kan? Betul nggak? Tadi ada yang saya berpikir, aduh, ada lagi suruh ngurusin ODGJ lagi. Kapan habisnya? Saya juga minta di sama Bu Sekel. Baru stunting, ada info lagi ODGJ lagi. Nah, jadi kira-kira itu yang menjadi prolog dari saya kepada ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita semua. Ya, ibu-ibu sudah berada pada posisi dan tempat yang sangat tepat dari seorang wanita, dari seorang ibu. Peran yang ibu semua lakukan di PKK. Nah, sebelumnya saya lupa kenalan ya. Nama saya Imam Ratrioso. Saya Ketua RT 6 RW 10 Bilimun Pondok Kelapa. Lalu saya juga pengurus bidang dakwah di DMI, Dewan Masjid Indonesia Rating Pondok Kelapa. Kemudian juga pengurus bidang dakwah di Masjid Raibatul Salam. Saya tinggal di Pondok Kelapa sudah 40 tahun. Ya, pindah ke sini tahun 84 dari Petamburan. SD saya di SD 03 Ibu di sana Ibu. Nah, ya. Jadi Pondok Kelapa ini menjadi bagian penting dari sejarah hidup saya. Ini lapangan Ikapola ini dulu tempat saya main bola itu. Tempat saya main bola, kemudian Haji Dogon di depan kelurahan itu tempat saya main bola juga. Nah, baik Ibu sekalian, saya ingin berbagi ilmu tentang parenting ya. Jadi kalau saya lihat tadi, saya dengarkan marsnya, saya dengarkan yel-yelnya. Ini PKK ini semua sudah lengkap secara konsep ibu sekalian. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Yang pertama adalah tentang keluarga. Ya. Kita paham keluarga ini adalah inti dari semua hal. Ya. Inti dimana kalau baik keluarganya, ya baik bangsa ini. Betul nggak Bu? Kalau keluarganya banyak gangguan, ya bangsa ini juga banyak gangguan. Di keluarga itu ada siapa? Di keluarga itu ada pasti keluarga inti ya, ayah, suami, ibu, istri, lalu anak-anak. Kelihatannya keluarga ini sederhana, tetapi sebenarnya sangat kompleks. Betul nggak? Sayangnya di Indonesia, bahkan di dunia ini, tidak ada yang namanya sekolah menjadi atau sekolah persiapan menjadi keluarga. Tadi Bu Budi hanya menjelaskan hanya ada imunisasi suntik calon pengantin. Ya. Tidak pernah membayangkan, ataulah kita dulu ketika kita masih lajang mau berkeluarga, ya, orang tua kita, ayah bunda kita itu hanya memikirkan, oh nanti lamarannya gimana, ya kan? Resepsinya di mana, undangannya berapa, undangannya cetakannya kayak apa, IO-nya siapa, cateringnya bagaimana, yang diundang berapa, itu pusing sudah, itu aja sudah pusing. Padahal yang terberat dari keluarga itu adalah setelah pernikahan, betul nggak? Tiba-tiba kita bangun tidur, ada orang sampai kita, siapa nih ya? Oh ternyata ya kan, tiba-tiba yang baik-baik selama pacaran itu berubah total setelah menikah. Wow, waktu pacaran santun, bicara dikit, setelah menikah
wah, aslinya keluar. Aslinya keluar kan? Itu sudah dinamika antara suami dengan istri satu persoalan tersebut. Dan itu kalau kita bedah kasusnya menjadi faktor-faktor penting munculnya kasus-kasus perceraian. Suami dengan istri ada ilmunya sendiri, ada terapinya sendiri, ada pendekatannya sendiri, ada bahasanya sendiri. Apalagi kemudian suami dan istri, ayah ibu kemudian menjadi orang tua dari anak-anak yang dia lahirkan. Tiba-tiba ayah harus belajar, tiba-tiba dia lagi asik tidur ditendang-tendang sama ibunya, gantian, ganti popok kan, marah-marah segala macam. Nggak ada sekolahnya, nggak ada informasinya. Tiba-tiba orang harus belajar otodidak saat itu juga untuk menjadi seorang ayah muda yang ini sebenarnya menjadi PR dari kita semua. Menjadi PR bagi kita semua. Oke. Nah, sekarang kalau tema yang akan kita bahas adalah tentang parenting, tentang tumbuh kembang anak. Nah, ini penting sekali. Ya, ada dalam psikologi itu teori yang namanya golden age, masa keemasan. Itu terjadi di 6 tahun pertama. Ya. Nah, ibu sekalian, saya menjadi psikolog sudah 22 tahun. Ya. Saya membuat kesimpulan subjektif sendiri. Ya. Setelah sekian tahun saya menerima klien, mendengarkan curhatan orang, mengobservasi permasalahan orang, saya punya kesimpulan yang itu menurut saya sendiri 60% masalah orang dewasa itu karena di masa kecilnya, di masa kanak-kanaknya tidak tuntas alias bermasalah. Jadi kalau kita suka bercanda sama orang itu, wah masa kecil lu kurang bahagia, itu ada benar, ada benar. Ada orang menjadi pendendam, membenci orang lain, membuli orang lain. Setelah dibedah, oh karena dia waktu kecil mengalami pembulian. Yang lagi rame-rame sekarang itu predator, seks segala macam. Setiap predator akan melahirkan predator baru. Setiap yang menjadi korban kejahatan seksual berpotensi menjadi kejahatan baru. Kenapa? Dan itu banyak terjadi di masa kanak-kanak. Maka kita harus sangat hati-hati, harus sangat ingin belajar untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita di masa golden age. Kalau di 6 tahun pertama ini kita mulus, anak-anak terpenuhi semua kebutuhannya, gizinya, bebas dari stunting, ya. Tidak hanya one day one egg, kalau perlu 10 egg one day gitu kan. Tidak hanya fisiknya, kasih sayangnya, cinta kasihnya, pelukannya, pujiannya. Saya pernah 10 tahun yang lalu saya menangani kasus anak mahasiswa curhat ke saya. Agak aneh kasusnya, dia itu tidak bisa menangis. Aneh kan manusia nggak bisa menangis? Bingung dia, saya nggak bisa menangis, saya nggak tahu. Saya gali. Memang dia sejak kecil ibunya itu sangat mandiri, sangat strong. Ibunya itu orang tua tunggal. Mungkin karena dia ingin jadi orang hebat, wanita yang kuat, dia akhirnya menyuruh anaknya, kamu tidak boleh menangis. Tidak boleh menangis. Jadi anak itu tidak punya pengalaman menangis. Dan tidak diberi kesempatan untuk menangis oleh ibunya. Jadi betapa banyak kasus-kasus yang itu kemudian membuat manusia tidak lagi menjadi manusia. Karena peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Saya banyak sekali menangani kasus. Ada seorang wanita dewasa, 28. Dia punya kesimpulan, saya
keluar dari rumah saya, Pak Imam, saya memutuskan untuk meninggalkan ibu saya, dan saya memutuskan untuk tidak mau menikah. Kenapa? Karena orang tua saya berpisah, saya hidup dengan ibu saya, dan saya sejak kecil menjadi sasaran kebencian ibu saya yang kecewa atas perceraian kepada ibu saya. Dan selama itu saya tidak pernah memberontak, saya hanya menerima tentang semua umpatan-umpatan masuk ke dalam diri saya dan menjadi nilai-nilai di dalam diri saya. Ada lagi kasus lain, kurang lebih sama. Ada 5 bersaudara, sudah dewasa, sebagian besar di antara mereka tidak mau menikah. Saya tanya, kenapa kamu? Buat apa, Pak Imam? Buat saya, keluarga itu adalah lembaga yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, dan saya tidak mau berkeluarga. Saya gali lagi, karena si orang itu setiap hari melihat pertengkaran bapak ibu setiap hari, dan bertengkar itu bukan hanya bertengkar fisik, sampai dia itu misahin kakak sama misahin ibu, jangan berantem. Saya belum tahu hari ini apakah yang saya tanya itu masih sudah menikah. Nah, betapa banyak ibu case seperti ini yang terjadi di wilayah kita, lingkungan kita, dan itu terjadi di keluarga. Nah, maka peran ibu-ibu semua, PKK, tadi maafnya segala macam, menyelamatkan keluarga, menjadikan keluarga sejahtera, itu sangat-sangat tepat. Walaupun mungkin kita belum masuk secara optimal, secara sempurna, kita masih berupa hanya penanganan fisiknya saja, penanganan gizinya saja, tapi bagaimana merubah mindset, bagaimana membangun kebahagiaan, bagaimana menerapkan pola asuh, itu terus terang banyak menjadi PR buat kita semua. Tapi tentu dari sekian banyak PR, kita harus memulai 1, kita memulai 2, 3, dan seterusnya sampai kemudian betul-betul menjadi diri sendiri. Jadi kembali ke Golden Age tadi adalah masa kemasan ini betul-betul harus kita jaga anak-anak. Terpenuhi kasih sayangnya, terpenuhi cinta kasihnya, terpenuhi perhatiannya, terpenuhi spiritualnya, terpenuhi doa-doa. Ya. Maka sebisa mungkin kita mendorong keluarga-keluarga baru untuk jangan pernah berhenti, jangan pernah malas untuk belajar parenting. Ya. Belajar parenting itu sangat penting sekali, karena kalau tidak mau belajar parenting, dia akan mendasarkan pengasuhannya kepada pengalaman dia waktu kecil dulu. Betul nggak? Misalnya begini contohnya, ada seorang ibu yang kalau lagi kesal ngelihat anaknya selalu mencubit anaknya, cubit sampai biru warnanya. Kenapa begitu? Karena dia waktu kecil dicubit sama ibunya. Pengetahuannya hanya itu. Atau pengalamannya sama, pengalamannya dia dicubit, dia belajar, aduh aku gak mau mencubit itu gak enak. Tetapi salah kaprah, dia lalu memanjakan anak, tidak mau memperingati, tidak mau mengingatkan, tidak mau menegur, tidak mau bilang salah. Akhirnya sang anak nggak tahu yang benar mana yang salah. Semua pekerjaan dianggap benar. Dia akhirnya menjadi klepto, karena tidak tahu bahwa mengambil barang orang lain tanpa izin adalah salah, nggak diperingati. Akhirnya konsep tentang kepemilikan barang lain dia tidak punya. Jadi pengalaman kita waktu kecil bisa menjadi referensi, tetapi harus tetap di filter. Nah, tentu ada banyak hal-hal yang bagus yang pernah kita dapatkan dari orang tua kita, yang itu perlu kita pertahankan meskipun mempraktekannya di zaman ini hari-hari ini yang sulit sekali. Contoh misalnya nih,
generasi saya sama ibu mungkin waktu kecil itu terbiasa yang namanya kita sore hari atau malam hari makan bersama ayah bunda kita, betul nggak? Ya kan? Meja makan itu benar-benar jadi meja makan karena makanan ada di situ. Kan sekarang enggak, sekarang ganti tas kan. Kalau sore atau habis sholat maghrib kita makan bareng-bareng, ibu kita naruh lauk segala macam, kita makan itu bareng-bareng. Saya masih mengalami waktu saya SD. Ditanya oleh almarhum ayah saya, "Mam, kamu PR kamu apa?" Ditanya kakak saya, ya kan? Itu setiap hari itu menjadi peristiwa yang indah bagi keluarga. Nah, apakah hal fenomena itu akan terjadi sekarang zaman ini? Betul nggak? Zaman ini suami istri karena tuntutan ekonomi harus bekerja. Ya? Kayak saya aja, kita pulang kerja kayaknya pulang jam 5 itu masih sore banget deh kayaknya. Kita harus ngafe dulu. Janjian sama orang, ngomongin bisnis ya kan. Oh, kafe mana segala macam, sampai rumah jam 8, jam 9 sudah capek. Kesempatan bertemu dengan keluarga, anak-anak itu mungkin hanya bisa full di hari Sabtu dan Minggu. Itu pun dengan ngajak anak-anak nge-mall. Kan? Karena anak-anak maunya yang nge-mall. Kira begitu. Ya. Jadi ya, akhirnya seperti itu kan? Karena orang tua juga butuh hiburan. Betul nggak? Nggak mau dipusingkan sama ini. Ya. Nah, ini banyak sekali ibu-ibu sekalian yang menjadi PR buat keluarga kita. Tapi kita harus tetap bersemangat, ya. Kita harus tetap yakin bahwa Allah selalu menyiapkan obat di balik sakit dan penyakit. Likulidain dawa. Kalau tadi kita dengarkan kok nggak kelar-kelar ya, stunting sudah agak menurun, tiba-tiba ada ODGJ, nanti ada apa? Ya. Kita harus meyakinkan diri kita sebagai seorang PKK yang ikhlas relawan. Kita harus yakinkan hidup kita bahwa inti hidup ini adalah berjuang dari satu masalah ke masalah berikutnya, dari satu solusi ke solusi berikutnya. Ketika ada satu masalah kita capek cari solusi, sudah ketemu solusinya, muncul lagi persoalan yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena memang itulah hukum kehidupan, tidak bisa terhindarkan. Kita mau menjadi orang yang paling suci sekalipun, menjadi pertapa sekalipun, pasti tetap ada masalah. Jadi bagaimana? Gak ada pilihan lain. Inilah yang harus kita hadapi. Dan itulah yang saya maksudkan sebagai surga dunia itu, jadi keasikan kita untuk menikmati segala persoalan-persoalan. Itulah kita akhirnya perlu berkolaborasi, bekerja sama, tukar informasi, saling bantu-membantu, brainstorming. Kenapa? Karena pada akhirnya kehidupan ini tuh seperti ilmu TikTok. Ada yang punya TikTok di sini? Atau ilmu IG ya? Ada algoritma. Algoritma itu apa? Algoritma itu adalah pertemuan beberapa hal yang sama sejenis. Jadi kalau kita buka TikTok, kalau kita senang parenting, dilihatin 1 menit aja. Berikutnya parenting terus. Kalau kita lihat pengajian, berikutnya itu namanya ilmu algoritma. Nah, berarti kalau kita berfokus kepada solusi, kalau kita berfokus kepada penyelesaian masalah, maka algoritma yang muncul adalah penyelesaian demi penyelesaian. Dan sebaliknya, kalau algoritma kita fokusnya kepada problem, kepada masalah, yang muncul adalah masalah demi masalah. Nah, ini kalau dalam ilmu psikologinya namanya ilmu framing, namanya ilmu sudut pandang. Ya. Kalau ibu lihat tuh di medsos ada orang naik bus, ya, yang satu menghadap bukit yang terjal, yang satu menghadap gunung, pantai yang sangat indah. Padahal itu di dalam bus yang sama. Itu
orang ini hanya persoalannya adalah dia mengambil sudut pandang yang mana. Kita mengambil sudut pohon-pohon itu atau sudut pohon yang hijau, atau mengambil mobil-mobil itu, atau kita mau mengambil jamunya aja di sini. Jamu yang pahit lah gitu kan. Nah, itu adalah keterampilan kehidupan yang harus kita kembangkan. Nah, jadi kembali lagi, ayo ibu-ibu sekalian sebagai PKK, sebagai kader, ayo bersemangat, kita membantu mengurusi keluarga lain, karena itulah amal jariah kita. Ya, apa yang ibu lakukan ini sama berharganya, bahkan lebih berharga dari mereka yang khusyuk beribadah. Betul nggak? Kalau orang rajin berzikir, rajin sholat segala macam, pahalanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kita membantu, ya nanti ibu misalnya cross check, datangin ini yang stunting bagaimana makannya, itu pahalanya jauh lebih besar karena kita membantu orang lain. Kalau ada anak stunting yang kemudian berubah menjadi anak normal atas jasa kita, atas peran kita, atau atas suapan kita, kalau anak stunting ini jadi orang hebat, seumur hidup kehebatan anak ini mengalirkan pahala kepada kita semua. Kalau jaminannya kayak gitu, masa kita nggak semangat? Gitu ya Bu ya. Nah, jadi semoga ini semua menjadi penyemangat di tengah-tengah lelah kita, di tengah-tengah rasa capek kita, atau bahkan rasa putus asa kita. Kemudian terakhir tentang stunting, ibu-ibu PKK sekalian, tadi seminggu ini saya cukup intens ya dengan Pak Lurah Rasikin. Beliau bilang kita ada 20 anak stunting. Lalu di kecamatan baru tadi saya datang ke acara Germas di Duren Sawit ini ada 88 anak stunting Ibu. 88. Jadi ada 7 kelurahan. Pondok Kelapa termasuk yang terbesar setelah Pondok Kopi. Tapi, nah ini kembali ke ilmu algoritma lagi. Tadi yang hadir juga Dr. Elizabeth, beliau PJ Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Beliau cerita, Duren Sawit, bapak-bapak sekalian, nggak ada apa-apanya dibandingkan Jakarta Utara. Jakarta Utara itu stuntingnya 240. Kita masih bersyukur. Ya. Nah, program yang saya dengar, kita bicara Pondok Kelapa dulu nih. Pondok Kelapa ini menurut Pak Rasikin, kita ada 20 anak stunting. Programnya adalah tadi ya, kalau dikonversikan rupiahnya itu 250 selama sebulan. Itu akan dibelikan biskuit, beras, susu latte, sama telur. Kan? Nah, alhamdulillah kemarin kami dari RT 6 RW 10 menutup dari 20 itu, kita tutup 14. Nah, PR-nya kan bulan-bulan berikutnya apa nih? Nah, gitu. Nah, ini saya serahkan kepada ibu sekalian. Kalau kita punya kebutuhan 5 juta, ada 15 RW, kan nggak nyampe 15.000. Kan? Diserahkan ke Pak Lurah, berapa bulan selesai stunting. Tapi muncul lagi persoalan. Yang kita kejar tidak hanya zero stunting yang sudah ada, tetapi kita juga mencegah tumbuhnya stunting baru. Berarti apa? Ayah bunda yang dengan anak stunting ini berpotensi melahirkan stunting yang baru. Kemarin saya interview di sini, dia punya 4 anak, yang stunting itu anak nomor 3. Anak 1, 2, yang terakhirnya 3. Tapi kan itu berpotensi lagi menjadi stunting kalau pengobatannya hanya fokus kepada anak yang stunting. Gitu. Nah, ini ya tentu kita gemas, kita geram gitu ya. Kok bisa ada anak stunting di Jakarta? Terlebih lagi kita gemes karena tidak ada intervensi dari pusat gitu ya, terkait budget, diserahkan kepada wilayah. Tapi sudahlah, sekarang kita ambil positif saja, adalah kesempatan kita
kesempatan kita sebagai anak bangsa, anak warga bagian dari Pondok Kelapa untuk berkolaborasi, bersinergi untuk mencapai zero stunting. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sari ke saya, betul Pak Imam, kalau Bu Sekel, Pak Lurah itu bisa dipindah tugaskan, ya nggak? Dari Lurah Pondok Kelapa dipindah ke Pondok Kopi, pindah Jatinegara. Kalau kita siapa yang mau pindahin kita? Itu kita mau pindah ya kan? Artinya itu anak-anak kita semua, ya. Saya sudah 40 tahun di sini, nggak mau pindah-pindah juga ya. Kita udah terlanjur betah dan cinta di Pondok Kelapa. Maka anak-anak yang stunting itu adalah anak-anak kita juga. Ayah bunda yang stunting itu adalah kawan-kawan kita juga yang harus kita bantu. Nah, saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya sudah bilang sama Bu Sari, saya sebagai psikolog, saya akan menyumbangkan pengetahuan dan profesionalisme saya untuk menerima konseling dari ibu-ibu teman PKK semuanya. Yang mau curhat, yang lagi agak kisruh sama suaminya, ya. Yang lagi kisruh sama mantunya, atau pusing ngelihat anak-anaknya bertengkar, yang mau konseling silakan nanti menghubungi ibu PKK, kita atur appointment apa di sini, apa di mana, atau di kantor kelurahan. Saya akan mencoba untuk membantu dan itu free, gratis. Oh, luar mahal Bu. Ya. Oke, saya kira itu. Dan terakhir saya menyampaikan singkat saja, saya mohon doa restu dari ibu-ibu sekalian semuanya. Insya Allah saya akan maju nyalek Ibu di DPR RI Bu, Dapil Jakarta Timur. Dari mana coba partainya Bu? Harapannya mana? Masuk PKS. Saya dari Nasdem Ibu. Nah, Nasdem dari Pak Anies ya. Itu saja infonya, masih cukup panjang waktunya, masih ada waktu ya. Yang penting apapun itu, apa yang saya lakukan, saya niatkan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk sebanyak mungkin teman-teman. Nah, saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Nanti untuk selanjutnya ada yang mau konseling segala macam nanti bisa dikontak ke Bu Sari ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Pak Imam Bastiono atas info dan parenting yang diberikan untuk kami semua.